Tim penyidik KPK kemarin sudah saya sampaikan ya, memeriksa saksi diantaranya adalah Birgita P. Manohara ya, yang dikonfirmasi terkait dengan adanya penerimaan sejumlah uang dari tersangka RHP ya. Dan kemarin yang bersangkutan juga menyampaikan akan mengembalikan atau akan menyerahkan ya uang ataupun barang yang diterimanya dari tersangka ini kepada KPK. Informasi yang kami peroleh untuk hari ini, tadi ada pertanyaan dari teman-teman ya terkait apakah sudah dilakukan penyerahan uang dari saksi ini. Kami sudah cek, memang benar ada masuk ke rekening penerimaan KPK ya sebesar 480 juta rupiah dari saksi ini gitu ya. Tentu berikutnya kami akan lakukan analisis terhadap saksi-saksi lainnya nanti ya, termasuk kami juga nanti akan mengagendakan pemanggilan kembali ya terhadap saksi ini untuk mengkonfirmasi lebih lanjut terkait dengan uang yang kemudian diserahkan oleh yang bersangkutan. Yang kedua tentu dengan diserahkannya uang yang diterimanya yang diduga dari hasil korupsi dengan tersangka RHP ini, tentu KPK juga mengapresiasi kepada yang bersangkutan. Di samping kemarin juga kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK, juga kemudian mengembalikan atau menyerahkan uang yang kemudian diterimanya dimaksud. Di samping itu terkait dengan perkara ini kami juga ingin menyampaikan tim penyidik KPK juga beberapa waktu yang lalu ya tepatnya hari Jumat melakukan penggeledahan ya dan juga kemudian penyitaan di wilayah kota Tangerang Selatan dan kemudian tim penyidik KPK melakukan penyitaan berupa benda yang bernilai ekonomis gitu ya, jadi aset yang bernilai ekonomis yang diduga milik tersangka RHP ya, di wilayah kota Tangerang Selatan, Banten, berupa rumah maupun kendaraan, ya, mobil, ya, rumah dan mobil. Tentu setelah dilakukan penyitaan, kami akan konfirmasi nanti kepada saksi dan juga terhadap para tersangka tentunya ya, dan kemudian dijadikan sebagai barang bukti di dalam perkara ini. Tentu penyitaan aset bernilai ekonomis ini berupa rumah maupun kendaraan bermotor atau mobil ini sebagai bagian awal gitu ya dari pemulihan hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh para pelaku korupsi gitu ya sebagai aset recovery. Tentu ini kami tidak berhenti di sini. Kami akan terus lakukan penelusuran lebih jauh terkait dengan dugaan adanya penerimaan suap dan juga gratifikasi oleh tersangka dimaksud, sekalipun saat ini posisi dari tersangka ini sudah masuk daftar pencarian orang. Kami akan terus cari keberadaan dari yang bersangkutan dan kami pastikan segera selesaikan perkaranya gitu. Berikutnya kami juga ingin sampaikan terkait dengan penetapan daftar pencarian orang ya atas nama tersangka MM ya. Jadi hari ini kami tadi memasukkan tersangka MM Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015, 2016-2018 dalam daftar pencarian orang atau DPO. Yaitu berupa penetapan ini terkait dengan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan status yang bersangkutan ya, sebagai tersangka. Jadi sejak ditetapkan sebagai tersangka, KPK sebelumnya telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 14 dan tanggal 21 Juli 2022, namun yang bersangkutan tidak hadir dan betul ada surat yang diajukan kepada KPK dengan alasan pra peradilan. Padahal sesungguhnya pra peradilan itu tidak ada satu norma hukum pun yang kemudian itu menghentikan proses penyidikan. Sehingga kami nilai
alasan itu tidak kooperatif gitu ya. Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum terkait dengan ini sehingga proses penanganan perkara tetap berjalan. Kami juga meminta bantuan pada pihak polisian dan instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan ya ataupun nanti cara-cara lain begitu ya terkait dengan status DPO dari tersangka MM ini yang terhitung sejak hari ini tanggal 26 Juli 2022. Kemudian surat juga sudah kami kirimkan ke Baris Krim Polri ke tanggal 26 Juli perihal daftar pencarian orang atas nama MM ini. Kami juga menyampaikan pada kesempatan ini kepada tersangka MM ini agar kooperatif dan menyerahkan diri ya, agar proses penegakan hukum ini bisa cepat selesai dilakukan. Dan kami juga mengajak masyarakat yang memiliki informasi terkait dengan keberadaan dari yang bersangkutan agar bisa menghubungi KPK, baik itu melalui sarana call center 198 ataupun bisa melalui kepolisian terdekat di sekitar masyarakat yang mengetahui keberadaan dari tersangka ini. Karena kita tahu bahwa peran serta masyarakat di dalam upaya pemberantasan korupsi utamanya penanganan perkara sangat dibutuhkan. Karena bagaimanapun juga efektivitas dan percepatan dalam penanganan perkara diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum, gitu ya. Baik itu kepada tersangka itu sendiri sesungguhnya, kalau kemudian dia kooperatif hadir, hak-hak sebagai tersangka juga pasti diperhatikan sesuai dengan hukum acara pidana. Dan kami juga ingin tunjukkan ya, agar nanti masyarakat juga tahu terkait dengan daftar pencarian orang oleh KPK ini, ya, berupa surat DPO-nya, ya, di sini sudah disebutkan ciri-cirinya, misalnya tinggi badan 168, kemudian berat badan kurang lebih 75, rambut hitam, warna kulit sawo matang ya, atas nama Mardani H. Maming ya. Tanggal 26 Juli 2022. Ini suratnya. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Cukup ya. Udah. Oke. Ya? Hah? Belum? Saya kasih dikit mas. Perutnya kecilin dikit mas. Oke ya. Oke, cukup ya. Oke. Kami juga ingin sampaikan ya, tadi ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan besok kan diagendakan putusan pra-peradilan dari yang bersangkutan. Beberapa kali kami tegaskan ya, pra-peradilan tentu tidak menghentikan proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Terkait dengan putusan besok, tentu kami sangat optimis bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka ini akan ditolak oleh hakim. Kenapa? Karena jawaban-jawaban yang telah kami ajukan sudah sangat jelas. Kalau pertanyaannya, apa saja alat buktinya, kami sudah beberkan ya. 129 dokumen, ditambah 18 keterangan saksi, ditambah bukti elektronik. Ya, saya kira lebih dari 2 alat bukti sudah kami tunjukkan di depan persidangan. Hingga kami optimis gugatan permohonan pra-peradilan oleh tersangka ini akan ditolak. Saya kira persidangan juga terbuka untuk umum. Teman-teman kemarin ada sebagian juga ya yang mengikuti bagaimana kemudian KPK juga sudah
membawa dokumen 100 dokumen lebih saya kira, termasuk 3 orang ahli ya, ahli perbankan, ahli hukum acara pidana, hukum pidana sudah dijabarkan secara jelas di depan hakim ya, termasuk bagaimana pra peradilan tentu normatifnya secara aturan hanya menguji keabsahan penetapan seorang sebagai tersangka. Jadi tidak menguji substansinya gitu ya. Substansi dari perkara tidak diuji dalam pra peradilan karena substansi perkara tentu diujinya ada di pengadilan tindak pidana korupsi gitu. Saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.